Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Silakan adik-adik simak dari awal hingga akhir supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita lanjutkan langsung ke materi pembelajarannya. Yang pertama kita akan belajar tentang faktor bilangan. Perhatikan di sini adik-adik, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Kita akan mencari faktor bilangan dari 18. Yang pertama, kita akan bagi 18 dengan bilangan asli ya. Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 18 kita bagi dengan 1. 18 dibagi 1 sama dengan 18. Kemudian kita coba 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita coba bagi dengan 4, 18 tidak bisa dibagi 4 karena tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 18. Demikian juga dengan 5. Sampai di sini sudah cukup. Maka 18 itu merupakan hasil dari 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Nah, dari sini kita lihat faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita akan mencari faktor bilangan dari 24. Kita bagi 24 dibagi 1 sama dengan 24. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Dan 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 5 itu tidak bisa, maka sampai di sini. Maka 24 merupakan hasil dari 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Maka faktor bilangan dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, demikian cara untuk menentukan faktor bilangan. Kita masuk ke kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Kita akan menggunakan dua cara, jadi silakan adik-adik simak baik-baik. Kita masuk ke cara yang pertama. Tentukanlah kelipatan dari 7. Kita akan mengalihkan bilangan 7 dengan bilangan asli. Bilangan asli tadi sudah kita sebutkan yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka kita kalikan 1 dikali 7 sama dengan 7, 2 dikali 7 sama dengan 14, 3 dikali 7 sama dengan 21, 4 dikali 7 sama dengan 28, 5 dikali 7 sama dengan 35, 6 dikali 7 sama dengan 42, dan seterusnya. Maka kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, dan 42. Ini cara yang pertama. Kita masuk ke cara yang kedua. Tentukanlah kelipatan dari 9. Kita tidak akan menggunakan perkalian lagi. Kita langsung saja menghitung kelipatan 9 ya. 9. Kemudian kita hitung 9 ditambah 9, 18. Kemudian 18 kita tambah 9, hasilnya 27. 27 ditambah 9, hasilnya 36. Kemudian 36 ditambah 9, hasilnya 45. 45 ditambah 9 sama dengan 54, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa ini merupakan
penjumlahan 9. Maka kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan 54. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soalnya berbeda, perintahnya dari yang pertama. Tentukanlah kelipatan dari 6 kurang dari 40. Jadi, kita tentukan dulu kelipatan 6. Kelipatan 6, yang pertama 6. Kemudian 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. 30 ditambah 6 sama dengan 36. Dan 36 ditambah 6 sama dengan 42 dan seterusnya. Nah, perhatikan tadi soalnya adalah tentukanlah kelipatan dari 6 kurang dari 40. Kurang dari 40 berarti di bawahnya 40 atau sebelum 40. Bilangan yang kurang dari 40 adalah bilangan yang kita lingkari. Nah, maka kelipatan 6 yang kurang dari 40 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Soal berikutnya, tentukanlah kelipatan dari 10 antara 20 dan 70. Di sini menggunakan kata antara. Kita tentukan dulu kelipatan dari 10, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini merupakan penjumlahan 10. Sudah? Nah, perhatikan soalnya. Tentukanlah kelipatan dari 10 antara 20 dan 70. Di situ ada kita lihat kata di antara ya. Di antara itu berarti berada di tengah-tengah. Berarti kelipatan 10 yang ada di tengah-tengah 20 dan 70. Bilangan di tengah-tengah 20 dan 70 adalah 30, 40, 50, dan 60. Jadi di sini kita bisa melihat di tengah-tengah 20 dan 70 inilah bilangan-bilangannya. Maka kelipatan dari 10 antara 20 dan 70 adalah 30, 40, 50, dan 60. Satu contoh lagi yang terakhir. Tentukanlah kelipatan dari 5 antara 10 dan 35. Maka kita hitung kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35, dan seterusnya. Tadi soalnya tentukanlah kelipatan dari 5 antara 10 dan 35. Ini berarti di tengah-tengah 10 dan 35. Kita lingkari bilangan-bilangan yang berada di tengah-tengah 10 dan 35, yaitu 15, 20, 25, dan 30. Maka kelipatan 5 antara 10 dan 35 adalah 15, 20, 25, dan 30. Demikian adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mini. Happy birthday to you.
Wahai lilin angka 8 dan 8 lilin batangan kecil, hidupmu begitu malang, tak sanggup sinarmu menahan terpaan badai dari mulut Mini. Danang, jangan begitu ke adikku. Mending kita sama-sama lihat. Kalau 8 itu kelipatan dari apa, hayo? Aku sepertinya ingatnya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi kelipatan 2 dan 4. Pintar juga ya Danang. Betul sekali Danang. Angka 8 itu adalah kelipatan dari angka 2 dan juga 4. Dari sini kita bisa tahu tentang KPK. KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan. Untuk menentukan KPK ada langkah-langkahnya loh. Ayo kita belajar dari contoh ini. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Langkah pertama, mari kita lihat kelipatan dari bilangan 3 dan 5. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Langkah kedua, kita tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Dari jawaban tadi, kita dapat melihat kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Langkah ketiga, ayo kita temukan kelipatan persekutuan dengan nilai terkecil. Lalu, bilangan terkecilnya adalah 15. Wah, Bol, hebat sekali. Tenang, tenang. Sini, belajar sama Bapak Guru Bol. Hahaha. Ha. Lalu bagaimana dengan FPB, Bol? Apa itu FPB? Faktor pipo dan bol. Aku di mana? FPBD indah juga. Faktor pipo, bol, dan danang gitu. Bukan teman-teman. FPB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan. Wah, aku suka yang besar-besar. Apalagi potongan kue yang besar seperti ini. Nyam, 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 nyam. Wahai Pipo, bagaimana kita bisa melangkah dengan FPB itu? Hah? Maksud kamu langkah-langkah untuk menentukan FPB toh, Danang? Sini, aku yang kasih contoh dari FPB. Misalnya, FPB dari 18 dan 24. Langkah 1 adalah faktor dari bilangan 18 dan 24. Faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah 2, kita lihat faktor persekutuan dari 18 dan 24. Lalu, kita dapat melihat bahwa faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, langkah terakhir kan kita tentukan faktor persekutuan dengan nilai terbesar. Coba kamu, Danang, bilangan apa yang paling besar? Wahai bilangan 1, 2, 3, dan 6. Siapakah dari kalian yang paling besar? Aku yakin 6. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24 adalah 6.